Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada bersama dengan beliau, Pak Babin, Pak Suparno, di Aula Polsek ya, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Ya. Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh beliau, Pak Suparno. Kebetulan kami kenal cukup lama dengan beliau, beberapa bulan terakhir ini kami terlibat bersama-sama dalam forum pengajian. Nah, kali ini kita wawancara ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan aktivitasnya beliau, dan sekaligus juga kita ingin tahu bagaimana kegiatan mengajinya beliau, Pak Parno. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Parno atas kesediaannya menerima kami di kantor Bapak. Sama-sama. Oke, alhamdulillah. Kita kenalan dulu nih Pak Parno. Siap. Agar para pemirsa mengenal panjenengan ya. Kalau saya kan sering memanggilnya ya Pak Parno begitu saja. Tapi saya tidak tahu nih pangkatnya Pak Parno ini. Pangkatnya Aibda. Aibda, alhamdulillah ya. Jadi kalau Bapak di sini berarti tugas di Polsek Klaten Tengah saat ini ya Pak ya, sebagai Polsek Klaten Kota. Karena Polsek Klaten Kota ini membawahi dua kecamatan. Klaten Tengah dan Klaten Selatan. Oh, bukan di Klaten Tengah ya. Jadi membawahi dua kecamatan. Ya. Klaten Tengah dan Klaten Selatan. Betul. Oke, baik. Sebagai apa Pak di sini Pak? Sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Klaten. Oh gitu, Babin Kamtibmas untuk Kelurahan Klaten. Masya Allah, ini benar-benar Pak Babin ini. Ini kita bersama dengan Pak Babin. Sehari-harinya memang membersamai masyarakat ya Pak Pak Parno. Kita sambang ke warga, kita menggali informasi, ada keluhan masyarakat, warga binaan Kelurahan Klaten itu ada keluhan apa. Nanti bisa kita gali informasi dari warga yang kita sambangi apa kita kunjungi. Alhamdulillah, baik. Ini mulia sekali nih. Tentu kalau Pak Parno sekarang sudah lebih banyak pengetahuan agamanya lah saat ini karena sering ikut pengajian, mungkin sering juga disisipi kebaikan-kebaikan kepada para warganya ya Pak ya. Siap. Baik Pak Parno, kalau usia berapa Pak Parno? Usia 52. 52 ya. Desember ini 53. Oh gitu. Desember besok. Desember besok 2002 ini. Ya. Oh gitu. Kemudian kalau putranya atau malah sudah punya cucu Pak? Belum. Oh belum. Kebetulan saya nikahnya terlambat. Oh gitu. Jadi usia 33 baru nikah. Baru nikah. Ya. Oke. Terus jadi, putranya? Saya nikah 2001. 2002 punya anak yang pertama. Laki-laki. Gitu. Oh ngoten. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Parno, mungkin mungkin ada hal yang menarik yang bisa diceritakan kepada pemirsa nih seputar dulu Pak Parno sebelum jadi Pak Polisi ini kehidupannya bagaimana, terus kemudian bisa menjadi masuk di kepolisian itu pripun Pak? Siap. Jadi pertama semenjak saya sekolah SMP itu kalau liburan semesteran gitu, kira-kira libur seminggu ya, saya ikut kerja di proyek, ikut ngenek. Oh gitu, Masya Allah. Itu ngenek laden tukang, nggak sarane orang Jawa bilang SMP itu Pak? Usia SMP kelas 2, libur satu semesteran itu 6 hari. Iya. Saya pergunakan untuk ikut kerja di proyek. Oh gitu. Bapak dulu tinggal di mana? Saya di Serut. Serut itu ganti warno ya? Gedang Sari. Gunung Kidul masuknya ya? Oh bukan ganti warno, masuknya sudah Gunung Kidul? Sudah Gunung Kidul, itu perbatasan. Oh di Serut Gunung Kidul ya. Oke. Klaten sama Gunung Kidul. Lanjut Pak tadi. Sampai SMP, sampai STM masih seperti itu. Oh masih. STM terus lulus STM ya masih kerja di proyek lah waktu itu. Sampai mana-mana, sampai Jogja, Solo, Wonogiri. Oh gitu. Lah setelah itu saya daftar polisi. Tes di Akpol Semarang waktu itu masih Polwil, Yogyakarta itu masih Polwil. Untuk seluruh Jawa Tengah itu tesnya di Akademi Kepolisian di Semarang. Tapi bukan Taruna, jadi ke Tamtama tapi. Tamtama. Ya. Nah, terus setelah tes semuanya tahap 1 lah. Tingkat Polda itu tahap 1 itu terus Pantokir di Pusdik Brimob Watu Kosek.
Setelah di sana pantokir nunggu pengumuman, sudah 1 minggu di Pusdik Prima Watu Kosek, dinyatakan saya tidak diterima. Oh, sempat tidak diterima, Pak? Tidak diterima. Oh, gitu ya. Terus saya pulang, tahun berikutnya baru daftar lagi. Daftar lagi? Daftar lagi. Wah, ini memang gigih sekali nih. Nah, ya terus itu akhirnya diterima. Saya ditempatkan di Pusdik Polairut Jakarta di Tanjung Priuk. Langsung di sana. Ya, di tempatan pendidikannya. Sekedar Pak, mungkin sebelum dilanjutkan nih, memang cita-cita dari sejak muda Bapak memang ingin jadi polisi ya Pak ya? Iya. Oh gitu ya? Waktu SMP udah pengen jadi polisi. Oh gitu ya? Masya Allah. Terus apa Pak? Kan saya tadi dengar ceritanya Bapak itu kok sampai Bapak harus nukang, kemudian kerja keras itu. Apakah memang di keluarga memang tidak Bapak harus memang terpaksa harus membiayai hidup sendiri atau untuk sekolah sendiri atau gimana itu Pak? Sebetulnya tidak, karena saya umur setahun, bapak saya sudah meninggal. Masya Allah, oh gitu. Sama ibu, saya hidup sama ibu. Gitu. Terus ya itu istilah. Masya Allah. Karena kita ngisi waktu liburan sekolah itu, ya banyak nyari uang lah kasarnya seperti itu. Oh, Masya Allah. Bapak berarti putra nomor pertama atau memang saya putra tunggal? Oh kedua. Kedua. Oke, ya Allah. Dua bersaudara, saudara saya perempuan. Berarti memang sejak kecil Bapak sudah dinobatkan menjadi tulang punggung keluarga ya Pak ya? Sebetulnya sih enggak juga. Artinya sudah meyakinkan diri bahwasanya Bapak ini adalah sebagai pengganti ayah ya Pak ya gitu ya, kira-kira atau gimana? Ya kira-kira saya pengen meringankan bebannya ibu lah. Ibu gitu nih, Masya Allah. Nyari uang sedikit-sedikit itu. Ya Allah. Dan salah satunya sejak mulai SMP bekerja keras seperti itu, termasuk juga gigih betul ingin menjadi polisi dan sempat tidak diterima ya Pak ya. Nah bisa dilanjutkan Pak tadi setelah diterima di mana tadi di Jakarta Polair tadi Pak pendidikan ya? Di Polairut di Jakarta di Pondok Dayung terus saya ditempatkan waktu itu kantornya namanya Subdit Polairut jadi Subdirektorat Polisi Perairan dan Udara. Nah itu berubah-ubah nama terus menjadi Dit Polair terakhir itu Dit Polair kan. Jadi membawa dari air dan udara. Ya kebetulan saya di airnya, yang polusi udaranya di Pondok Cabi. Oh gitu. Ya. Tugas paling jauh waktu itu sampai mana Pak? Paling jauh saya di Aceh 7 kali. Aceh 7 kali. Di Ambon itu 2 kali. Oh gitu. Ya. Sempat ke luar negeri juga Pak atau di perbatasan? Di Singapura. Oh Singapura. Singapura, Malaysia pernah di Penang. Oh gitu. Itu tugas apa itu Pak? Kalau Singapura itu namanya Indosin, Indonesia Singapura. Itu patroli gabungan. Patroli gabungan antara Indonesia dan Singapura. Tahun berapa itu Pak? Pertama itu tahun 96. Masya Allah. Berarti memang pengalamannya sudah ini ya, sudah banyak ya Pak. Terus kalau ke Pulau Penang ke Malaysia itu saya pernah 4 kali. Kira-kira tahun 98 lah yang pertama. Oh gitu, Penang juga 98 ya. Sempat. Ya. Baik, Pak Parno, kira-kira mungkin apa yang yang menurut Pak Parno kehidupan yang paling berkesan selama menjadi polisi? Ini kan Pak, termasuknya Pak Parno ini kan sudah senior ini Pak. Di antara Bapak polisi yang lain ini termasuk yang sudah senior, yang 50 berapa tadi Pak? 56? 52 usianya 52 ini. Mungkin apa Pak yang menurut panjenengan paling berkesan selama menjadi Pak polisi ini? Sebetulnya yang saya paling berkesan mah di Polair sebetulnya. Pada saat di Polair? Di Polair, karena ya saya cukup lama lah, 19,5 tahun jadi. 19,5 tahun di sana. Iya. Oh, kenapa Pak? Di sana kok sangat berkesan itu kenapa? Ya gitulah, kita benar-benar melaksanakan tugas itu, kita kendalanya bukan karena kejahatan atau apa, tapi karena kendala cuaca. Pernah saya itu 3 hari 3 malam nggak makan, cuma makan apel 2 dari Surabaya menuju Jakarta. Di atas kapal ya? Di atas kapal, karena ombaknya ya cukup besar. Mungkin ada 3 hari 3 malam makan apel 2 Pak? Iya. Masya Allah.
Nah itulah pengalaman yang paling berkesan ya, paling Pak, berkesan, itulah paling tidak enak lah sebetulnya menurut kita. Iya. Iya seperti itu. Kalau yang enaknya ya kalau cuaca bagus lah, perjalanan kita patroli dengan kapal itu halus, itu tidak ada gelombang lah, itu nyaman kita. Oh gitu. Jadi, ya Pak. Baik, ini Pak Parno, ini saya ingat-ingat mungkin lebih dari 2 tahun yang lalu saya berkenalan dengan Pak Parno ini. Waktu itu Pak Parno bisa membaca Al-Quran dan cukup lumayan bacaan Al-Qurannya. Tetapi awal mula ceritanya dari Ustadz Suripto, katanya beliau Pak Ripto itu menyampaikan Pak Parno ini belajar kembali membaca Al-Quran bersama dengan Ustadz Suripto dengan metode rubaiyat. Mungkin boleh diceritakan Pak, kira-kira dulu gimana ceritanya kok Pak Parno 2 tahun yang lalu itu atau lebih itu belajar membaca Al-Quran bersama dengan Ustadz Suripto, itu gimana ceritanya Pak? Dari awalnya? Iya. Pertama itu saya sholat di Masjid Al-Harir. Al-Harir itu dekat Pengadilan Agama itu. Oh, di situ. Nggih. Nah, ketemulah sama Pak Agus waktu RT-nya. Terus ngomong ketemu sama Mas Heri. Nah, Mas Heri itu udah ikut belajar duluan. Oh, gitu. Nah, terus wah belajarnya di mana, Mbok? Saya ikut ya seperti itu. Iya. Anu di masjid situ Husnul Khotimah. Ya setelah itu saya ngubungi Pak Marsudi, saya ngobrol-ngobrol. Pak Marsudi itu Pak Ketua Takmir atau waktu itu itu RT. RT ya. Waktu itu RT yang ya. Di Tegal Sepur itu ya Pak ya. Tegal Klaten ya. Nah, waktu itu RT terus saya ketemu ngobrol-ngobrol. Oh iya Pak, kalau mau gabung silakan ke sini. Nah setelah itu saya ke situ bergabung. Tempat ngajinya di masjid ya Pak ya? Di masjid. Okay. Nah setelah itu apa istilahnya? Kita ini kelas 1 sudah ada kelas 2. Nah, kelas 2 itu yang ini yang sudah senior. Yang sudah pada bisa. Ya, yang udah duluan. Sudah duluan. Pak Nurwati, Pak Kresna lah itu kelas 2. Nah, terus saya dibilangnya Pak Ripto kalau mau nututi kasarnya, mau ngejar ketinggalan Pak, sampean bisa nambah jam. Nah terus saya sama Mas Satrio berdua. Oh gitu, belajarnya ada tambahan jamnya. Ya terus oke, kita nambah jam aja. Oh ya udah, akhirnya disetujui. Yang penting jangan malam jangan malam Kamis sama Jumat. Oke. Apa seperti itu. Nah, terus saya sama Mas Satrio habis maghrib kita mulai diajari sama Pak Ripto. Setelah habis isya kita ikut belajar bareng lagi. Oh gitu. Ya. Jadi mendahului yang lain pada isya, panjenengan sama Satrio duluan. Ya, kita habis isya kita ikut lagi. Okay. Itu memang Pak Parno itu belajar dari nol atau memang sebelumnya pernah belajar baca Quran dulu waktu kecil itu Pak? Waktu kecil itu pernah, waktu itu kita di masjid. Waktu itu saya udah SMP. Karena saya ke masjid karena terpaksanya gimana? Suruh minta tanda tangan sama Pak Guru Agama kan gitu. Oh ya, tanda tangan itu ya biasa Jumatan ya. Itu Jumatan ya. Terus minta tanda tangan, akhirnya saya ikut ke masjid. Nah semenjak itu masih nol, belum bisa apa-apa. Itu usia SD Pak? SMP ya? Jadi baru mulai belajarnya usia SMP? Betul, baru. Karena rumahnya di gunung, untuk turun ke desa itu jauh. Nggak berani kita kalau masih. Jadi memang jauh dari masjid ya Pak? Jauh. Oh gitu. Kita harus turun gunung nyebrang kali masih. Oh, itu salah satu kendalanya ya? Iya. Tapi karena tuntutan dari sekolah, akhirnya alhamdulillah malah ditemukan dengan Pak Ustadz waktu itu. Terus kita ikut Jumatan, ya sholat ya kurang ngikuti gerakannya seperti apa. Baru pertama juga nggak tahu gerakan sholat kan gitu. Oh gitu. Terus yang ngikut itu, yang penting saya dapat tanda tangan. Nah, akhirnya setiap habis Jumatan minta tanda tangan. Terus sorenya saya pengen belajar. Aku belajarnya kemana? Setelah itu saya ditunjuk, udah ke Cendol aja. Di Cendol itu masuk Kelurahan Keragilan, tapi nyebrang sungai. Nah, saya belajar ke situ bisa ketemu bapak yang di situ. Dek, kalau mau belajar habis maghrib sampean ke sini biar diajari sama anak-anak. Terus
Akhirnya saya habis maghrib ke situ diajari ya itu anak-anak SMP Muhammadiyah, terus PGA, Bapak waktu itu. Lama-lama baru nulis langsung gitu waktu itu. Terus mau belajar sampai tahap menggandeng huruf itu. Terus ya kakak-kakak saya yang ngajari itu mungkin karena kesibukan mempersiapkan ujian atau apa, fokus ke ujian. Jadi kita nggak ada yang ngajari lagi. Jadi cuma sebentar ya Pak ya? Ya, terus setelah itu saya lulus SMP, sekolahnya juga cuma ngikut-ngikut. Akhirnya saya sekolah di STM Kristen Seragu. Oh gitu ya? Ya. Jadi tidak punya orientasi yang penting sekolah gitu ya? Wah, nggak punya waktu itu. Belum bisa mikir. Oh gitu ya? Saya ikut teman akhirnya sekolah di STM Kristen Seragu. Ya, jadi waktu itu pun berarti jenengan ya belajar baca Quran ya nggak tuntas? Baru bisa apa waktu itu Pak? Ya baru mau gandeng. Baru mau gandeng huruf? Ya. Dan setelah itu udah putus, sudah nggak pernah ada lagi guru ngaji ya? Apalagi sudah sekolahnya udah di sini, udah di STM. Ngekos di sini Pak ya? Enggak, laju. Laju padahal ya? Naik sepeda ontel itu, laju. Sepeda ontel dari sekitar 15 kilo. Dari Gedang Sari ke sini. Iya. Luar biasa tiap hari loh Pak. Tiap hari. Kalau gambar itu kadang pulang sampai malam. Oh gitu. Iya. Kehujanan ya nekat. Masya Allah. Nggak pakai mantel, nggak pakai apa, ya udah nekat sepeda. Oh gitu, ngontel ya. Iya. Kayak gitu. Terus kemudian sampai, nah ini kan jedanya panjang sekali tuh Pak, antara dulu SMP, kemudian kemarin usia 50-an tahun ibaratnya Bapak baru ngaji lagi. Iya. Lama sekali itu Pak. Iya betul. Lama sekali itu ya. Dan kemudian, nah pada saat Bapak belajar dengan Ustaz Dipto, terus kemudian bisa. Nah itu gimana Pak? Yang dirasakan Bapak? Kok bisa baca Quran itu, pada saat bisa baca Quran gimana itu Pak? Ceritanya itu Pak? Ya bayangan saya itu belajar itu memang sulit. Oh gitu. Apa bisa saya belajar seperti itu gitu, udah tua kan gitu. Iya. Akhirnya dengan ketelatenan pembimbing lah Pak Ustadz Suripto, akhirnya kita bisa baca Al-Quran. Ya walaupun itu makrotnya masih belum betul. Iya. Kita sudah dinyatakan bunyi. Bisa. Sudah bunyi. Bunyi. Targetnya memang seperti itu. Yang penting bunyi dulu. Nanti pembentukan makrotnya nanti sambil jalan. Jadi pembimbing bilangnya seperti itu waktu itu Pak Repto. Seneng ya Pak ya? Ya seneng, bisa plong akhirnya. Plong ya. Dan itu terus selanjutnya baca Quran tiap hari Pak ya? Kalau kita waktunya memungkinkan, saya habis subuh. Habis subuh mesti diupayakan untuk buka Quran ya. Atau berapa itu saya baca sama artinya sekalian. Sama artinya sekalian loh, mantap ini. Pak boleh dicoba ini Pak. Kita ingin tahu ini bacaan Qurannya Pak Parno ini sekarang setelah bisa baca Quran. Bebas saja, mungkin dibuka halaman mana. Saya bukakan gitu ya Pak ya. Siap. Nah ini kita buka bebas mohon. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau udwan kabira. Oke, baik Pak. Luar biasa ini, baca Qurannya sudah lumayan baik Pak. Ya masih ada sedikit-sedikit yang perlu dibetulkan, itu proses lah Pak ya. Luar biasa. Ini mengapunten, Bapak sudah hatam betul belum Qurannya nih? Sudah pernah hatam? Sudah. Berapa kali Pak? Kayaknya 2 kali. 2 kali hatam. Oh jadi sejak 2 tahun terakhir ini sudah hatam 2 kali ya. Masya Allah, senang sekali sudah hatam. Dulu ikut Pak Ustadz. Kita ngaji online. Jadi kita kebagian 1 juz.
1 juz 1 hari? Enggak, Atau pokoknya 1 juz itu selesaikan. Oh gitu. Yang sudah selesai ngasih tahu operator. Oh, jadi ikut ngaji online. Ngaji online. Nanti itu diselesaikan berapa hari Pak 1 juz waktu itu? Kadang ya 5 hari. 5 hari, Masya Allah. Tapi luar biasa ya perjuangannya untuk bisa menyelesaikan. Kalau kita waktunya banyak ya mungkin 2 hari kelar. Oh gitu, ya. Kita lihat kondisi. Oh gitu. Oh ya Pak, ada hal yang menarik yang mungkin yang Bapak rasakan Pak setelah Bapak kan dulu ibaratnya setelah SMP, pokoknya sampai usia 50 tahun itu kan belum pernah buka Quran ya Pak ya? Belum pernah sama sekali kan? Belum pernah. Dan baru mulai buka Quran 2 tahun yang lalu ibaratnya ya Pak, sampai sekarang. Setelah selesai belajar rubaiyat itu dinyatakan kita bisa, terus diajari buka Quran gitu kan. Nah, itu ada perbedaan nggak Pak antara Bapak dulu 50 tahun sebelumnya itu sebelum baca Quran dengan setelah baca Quran tiap hari? Ada perbedaan yang dirasakan oleh Bapak nggak? Yang saya rasakan itu kita bisa berpikir lebih tenang. Bisa berpikir lebih tenang. Oh, jadi lebih jernih ketika menyelesaikan persoalan ya Pak. Iya. Oh, terutama itu ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Kemudian mungkin ada hal-hal barangkali yang lainnya nggak Pak selain itu? Kalau dulu sering saya itu kayaknya ya nggak kuat itu dah. Nggak kuat pripun Pak? Dulu pernah kalau ada permasalahan wah sakit perut. Oh, penguatan tadi. Oh gitu. Ya, terus langsung perutnya terasa gitu. Sakit. Sampai masuk ke rumah sakit Pak? Sampai periksa ya ke rumah sakit Islam. Oh gitu. Menjelang subuh lah. Wah, tapi ya kita nggak tahu namanya sakit Iya. ya. Tapi ya, alhamdulillah setelah ini kok ya tidak minta sih, tapi kayaknya sudah tidak. Setelah baca Quran itu kejadian seperti itu sudah tidak pernah lagi muncul. Tidak. Masya Allah, ini nyata ini saudara sekalian. Ya mau ringan lah istilah, nggak sampai seperti itu. Iya. Karena memang ada pengaruhnya pasti antara pemikiran yang lebih tenang ya Pak ya, yang lebih tenang sehingga otot-otot dan saraf-saraf kan lebih kendor ya Pak ya, lebih kendor sehingga menyebabkan organ-organ tubuh yang ada dalam diri kita, dari diri Pak Parno pun juga menjadi lebih rileks, ibaratnya lebih rileks. Dan memang ini sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Jadi dan Allah telah turunkan Al-Qur'an ini adalah sebagai syifa. Ini syifa dalam artian itu obat yang benar-benar obat secara fisik ini malahan. Jadi tidak hanya obat rohani, Pak Parno juga merasakan obat rohani karena lebih tenang ya Pak ya. Kemudian juga obat jasmani bisa lebih merasakan tidak muncul lagi rasa sakit yang sebelumnya sering muncul ya Pak ya, sering muncul ketika berpikir. Kalau ada permasalahan yang berat yang gitu ya, perlu pemikiran yang serius gitu ya, langsung terasa perutnya ya. Masya Allah, ini luar biasa saudara. Jadi memang ada efek manfaat yang langsung ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, tidak harus menunggu nanti di akhirat. Jelas kalau yang namanya membaca Al-Quran pahalanya insya Allah banyak sekali. Per huruf itu bisa 10 kebaikan ya, satu hurufnya 10 kebaikan atau 10 pahala begitu ya. Itu nanti kita dapatkan di akhirat, tapi juga di dunia juga kita akan dapatkan. Nah, salah satu hal yang nyata ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Pak Parno ini 2 hal tadi. Hidupnya lebih tenang, kemudian tidak muncul lagi rasa sakit. Masya Allah. Pak Parno mungkin boleh diberikan saran-saran atau motivasi kepada para pemirsa yang ada di rumah ini, yang nonton channel Bimbel Quran Rubaiyat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa yang menyaksikan channel Bimbel Quran Rubaiyat. Channel Bimbel Quran Rubaiyat, kita jangan merasa malu belajar. Walaupun usia sudah tua, kita yang penting ada kemauan. Insya Allah Allah akan membukakan jalan untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih Pak Parno. Ini akan menjadikan motivasi buat pemirsa sekalian. Terakhir Pak, mungkin saya boleh tanya nih, dari tadi awal kemudian sampai terakhir tadi Pak Parno itu senantiasa seperti menahan air mata ingin
Mungkin boleh tahu Pak, sebenarnya kenapa? Mungkin ada keharuan apa ya Pak Parno rasakan itu Pak? Sebetulnya apa ya, mental saya itu nggak kuat sebetulnya. Oh gitu ya. Ada mengingat masa lalu, kadang seperti itu. Oh gitu, Masya Allah. Dulu Pak Parno waktu sejak kecil sudah ditinggal orang tua ya Pak ya, kemudian berjuang bersama dengan ibu gitu ya Pak ya. Kemudian sampai sekarang bisa jadi polisi, kemudian juga alhamdulillah juga tertolong juga yang sebelumnya tidak bisa baca Quran ya, salah satunya ya Pak ya. Dan mungkin banyak lagi cerita yang barangkali tidak bisa diceritakan di sini ya Pak ya. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada Pak Parno. Amin. Terima kasih Pak Parno atas kesediaannya ngobrol-ngobrol bersama dengan kami. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Parno menjadikan inspirasi atau motivasi untuk para pemirsa sekalian. Amin. Kami mohon undur diri, mohon maaf bila banyak kekhilafan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.